Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang lalu kita udah bahas mengenai penyakit pengapuran atau osteoartritis itu. Apa itu sebenarnya? Dan hari ini kita ngebahas mengenai gejalanya apa aja sih dan siapa aja yang paling sering bisa terkena. Selamat datang di channel Noharoshi, Teras Info Kesehatan. Dari tulang dan sendi yang kuat untuk hidup yang produktif dan aktif bergerak. Semoga sehat selalu dan aktif bergerak ya. Oke, nah gejala osteoartritis ini ya sebenarnya bergantung kepada derajatnya nih. Dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Namun secara umum gejalanya itu ada nih beberapa hal. Seperti satu, nyeri buat aktivitas. Ya, makin berat derajatnya makin berat untuk dipakai aktivitas. Untuk sehari-hari misalnya apa sih? Yaitu jalan kaki dari tempat tidur ke kamar mandi, atau misalnya dari duduk ke berdiri, atau misalnya jalan nih yang tadinya bisa lari berapa ratus meter, 1 kilo, 2 kilo, hari ini kok setelah berapa bulan ini kok misalnya jalannya cuma bisa 500 meter ya, habis itu kok nggak kuat ya, sakit ya. Nah, tapi ini juga penting bahwa bukan hanya karena sakit, misalnya karena nggak kuatnya karena hal yang lain, bukan. Jangan-jangan nggak kuatnya karena sesek ya, karena itu perlu diperiksa. Yang berikutnya, nyeri pada aktivitas, yaitu terjadinya kekakuan, ya, atau keterbatasan gerak yang tadinya nih bisa dilurusin, bisa ditekuk. Kali ini kok nekuknya nggak bisa full ya, dan makin ditekukin makin sakit, dan tiap hari makin tambah berat. Nah, itu juga diwaspadain. Yang berikutnya terjadi bengkak, ya, bengkaknya yang di sini adalah bengkak secara perlahan. Kok hari demi hari, kok rasanya makin bengkak nih, makin gede nih kaki nih, aneh. Nah, cuman bengkaknya juga perlu dibedakan. Apakah bengkak karena juga sakit yang lain? Misalnya, kalau pada sakit-sakit di mana ada hambatan aliran darah, ini kakinya yang bisa bengkak, bukan hanya di dengkulnya. Dan berikutnya, ada juga bunyi-bunyi, ya. Bunyi-bunyi ini seperti apa? Ya kadang-kadang ada bunyi krek gitu kan. Nah, bunyi-bunyi ini bisa hadir dari mana nih? Yaitu misalnya ada benturan tulang dengan tulang, atau misalnya tulang dengan tulang rawan yang melayang-layang. Karena tulang rawannya melayang-layang, dia menimbulkan bunyi yang bergesekan. Atau antara tulang dengan urat yang melewati daerah situ. Atau juga bisa juga antara jaringan yang tumbuh dan mengeras sehingga ada bunyi terus. Contohnya kayak di film ya, kita pernah lihat nih salah satu film fiksi, pernah sebuah tokoh jagoannya mau ketemu musuhnya, mengendap-endap tapi nggak bisa karena bunyi dengkulnya krek. Jadi kalau Anda sudah tidak bisa mengendap-endap lagi, hati-hati, bisa jadi dengkulnya itu ada mulai pergesekan. Tapi hal ini tidak bisa loh digeneralisir, karena sakit yang dirasakan pada osteoartritis ini juga bisa mirip pada penyakit yang lain ya, terutama misalnya bengkak nih. Dan perlu diwaspadai nih bengkak pada lutut ya, misalnya terjadi tiba-tiba dan bengkaknya menghangat, bengkak yang buat Anda tiba-tiba nggak bisa gerak. Nah, ini harus waspada, ini nggak bisa dibiarin begitu aja. Bisa-bisa nih terjadi ada infeksi dan Anda harus berobat dengan segera. Atau misalnya Anda habis kebentur ya, justru jangan dibiarin aja. Atau misalnya ada pergeseran. So, mesti diwaspadai, tetap berobat ke dokter. Tujuan edukasi video ini bukan Anda mengedukasi diri sendiri, tapi Anda lebih memahami lutut Anda dan tidak takut untuk berobat ke dokter. Nah, sekarang kita bahas mengenai siapa aja nih yang lebih beresiko terkena osteoartritis lutut. Nah, paling sering adalah usia lanjut nih. Semakin berlanjut usia, maka proses pemakaian dan penggunaan wear and tear itu bisa semakin terjadi, terutama apabila gaya hidupnya tidak sehat. Ya, tetapi tidak semua loh orang lanjut usia, orang tua itu mengalami osteoartritis pada lututnya. Ya, misalnya orang tuanya aktif bergerak, badannya terjaga dengan bugar, tulangnya baik, ya, maka dia bisa saja berjalan tanpa rasa nyeri pada lututnya. Yang kedua, wanita. Ya, wanita karena proses hormonalnya juga lebih rentan mengalami beberapa penyakit seperti osteoartritis dan juga osteoporosis. Karena itu, ya, wanita tetap perlu menjaga dirinya walaupun sudah lanjut usianya. Berikutnya adalah riwayat keturunan. Ya, riwayat keturunan ini juga tidak bisa dipungkiri bisa menurun ya.
pada bapak, ibu, kakek neneknya mengalami osteoartritis, maka juga bisa cenderung lebih mengalami. Dan berikutnya adalah riwayat kelebihan berat badan. Ya, orang yang mengalami berat badannya berlebih, maka beban lututnya juga berlebih. Maka bila sudah mengalami osteoartritis, dia juga bisa cenderung mengalami nyeri yang lebih berat dan progres penyakit yang lebih. Tapi ini juga berita baik, karena orang gemuk yang mengalami osteoartritis, pengobatan nomor 1 adalah mengurangi berat badannya. Ya, untuk mengurangi beban lututnya, mudah-mudahan bisa mengurangi rasa sakit. Kaki bentuknya berubah dari awal, juga bisa menyebabkan nyeri lutut dan juga osteoartritis lutut. Dan berikutnya lagi adalah riwayat kecelakaan atau penyakit yang merusak sendi lututnya. Sehingga ibaratnya kita lihat engsel pintunya tidak lagi berglide atau berjalan dengan mulus, maka kerusakan di satu sisi lama-lama juga akan merembet dan akhirnya jadi osteoartritis derajat akhir. Gitu ceritanya. Nah, kira-kira di video ini kita sudah paham ya bagaimana gejala-gejala osteoartritis secara umum tapi tidak bisa digeneralisir dan apa yang harus Anda waspadain. Dan juga bagaimana orang-orang yang lebih cenderung mengalami osteoartritis. Mungkin ada yang belum saya sebutin, Anda bisa tambahkannya di kolom komentar, ataupun bila Anda ingin bertanya, ya silakan bertanya. Tapi mungkin saya tidak bisa menjawab secara konsultasi spesifik karena setiap orang berbeda-beda banget penyakitnya. Saya akan menjawab secara umum. Bila dirasa perlu penanganan lebih lanjut, Anda dapat berkonsultasi ke dokter. Nah, semoga informasi bisa menjelaskan ya. Di video berikutnya kita akan bahas nih, apakah osteoartritis harus dioperasi. Oke, jangan lupa stay tune terus. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan lutut Anda kembali sehat dan aktif bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support channel ini dengan like, subscribe, klik tombol lonceng untuk tahu kapan ada video baru lagi langsung dikirim ke kamu. Oke, ciao, salam sehat, tetap aktif dan tetap bergerak.